Kalian suka makan ikan? Wah, wajib banget nih ngerasain ikan rica rebung. Kuliner khas dari kota Bandung, Jawa Barat. Lihat nih, tampilannya udah bikin lapar. Rica identik dengan kuliner khas dari Sulawesi Utara yang bercita rasa pedas. Kemudian berpadu dengan daging ikan gurame yang lembut dan gurih. Dijamin enak banget, fams. Ada juga sensasi renyah yang didapat dari rebung. Tambah nampol pokoknya. Nah, semua bahan untuk bikin gurame rica rebung udah siap nih. Langsung kita bikin aja yuk. Supaya nggak bau amis, ikan gurame yang udah bersih harus ditabur garam dan air perasan jeruk lemon. Balur secara rata pada seluruh bagian ikan. Lanjut, halusin bumbu rempah. Ada kunyit, jahe, lengkuas, dan lada bubuk. Proses ulek bumbu ini agar minyak atsiri di dalamnya bisa keluar secara maksimal. Setelah halus, balur bumbu pada ikan, fams. Diamkan selama 20 menit supaya bumbu menyerap sempurna. Terus, goreng deh, fams. Oh iya, ikan gurame menjadi salah satu menu favorit masyarakat Indonesia loh. Selain gak banyak tulang, gurame sangat berkhasiat bagi kesehatan tuh. Baik untuk perkembangan otak anak dan membantu pertumbuhan otot. Lanjut, bikin bumbu tambahannya. Iris bawang putih, bawang merah, batang serai, sama daun jeruk. Jangan lupa potong rebung supaya gampang dimakan. Biasanya rebung yang digunakan dalam menu ini jenis bambu mancucu. Manfaat rebung juga banyak sekali loh. Mengandung serat, sedikit kalori, dan tidak mengandung lemak jahat. For your info nih, fams, dari 1.250 jenis bambu yang tersebar di seluruh dunia, 159 diantaranya ada di Indonesia loh. Bahkan 88 jenis bambu diantaranya spesies endemik Nusantara. Sekarang tumis bumbu sampai aromanya harum dan bumbu matang. Nggak ketinggalan irisan rebung. Aduk-aduk sampai bumbu rata ya. Nah, gurame rica rebung udah jadi nih. Siapa mau coba? Hidangan ikan yang ini gak kalah enak, fams. Namanya semur ikan mas. Kalau biasanya semur berwarna coklat dan memiliki rasa yang manis, semur khas dari Kasepuhan Citorek, Provinsi Banten, berwarna merah dan rasanya pedas. Katanya, fams, menu ini sengaja dibuat untuk menyiasati ketika harga daging melambung tinggi. Racikan bumbu khasnya sangat meresap sampai ke dalam daging ikan. Bikin sajian ini lezat banget, fams. Sensasi sisik ikannya juga renyah, fams. Jadi pengen nambah makan deh. Karena rasanya enak, sisik ikan gak usah dibuang ya. Nah, sensasi rasa kriuk-kriuk muncul dari sini nih. TOPBGT. Terus goreng ikan sampai teksturnya garing. Sekarang siapin bumbu semur, fams. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Setelah halus, tumis sampai harum. Jangan lupa tambahin batang serai ya. Lanjut, masukin ikan mas goreng. Beri sedikit air dan biarkan air bumbu meresap ke dalam ikan. Biar makin nikmat, beri tambahan potongan daun bawang. Semur ikan mas siap dinikmati. Mantul! Fams, budidaya ikan mas menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat daerah setempat. Arus air sungai yang cukup deras dan jernih membuat ikan mas cocok untuk dibesarkan di dalam rangkeng atau kolam bambu ini nih. Ikan mas dari wilayah ini dikenal dengan nama sinyonya, fams. Pertumbuhannya ikan mas di sini lumayan cepat, makanya beratnya bisa mencapai 6 kg per ekor. Harga jualnya cukup fantastis loh, bisa mencapai jutaan rupiah per ekor. Wah, amazing ya. Hihihi. Kalau yang ini menu ikan khas wilayah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Namanya ikan pengat. Dulu, fams, menu ikan ini hanya bisa dinikmati oleh para raja dan pemuka adat. Katanya sih ikan pengat ini bisa dibilang pepesnya dari kota Takengon. Meski dibilang pepes, proses masaknya nggak dibungkus daun pisang sama sekali. Jenis ikan yang diolah juga spesial loh. Ini dia jenis ikan pedi alias ikan dewa. Setelah dibersihkan, ikan dipotong 3 bagian. Sisik ikan juga nggak usah dibuang ya, karena teksturnya lembut dan enak disantap.
Lalu, masukkan potongan ikan pedi ke dalam belanga. Beri air perasan jeruk limau dan garam untuk menghilangkan bau amis ikan. Lanjut, siapkan bumbu Fems. Ada cabai merah, kunyit, bawang merah, dan asam sunti. Campur ke dalam ikan di dalam belanga deh. Setelah diberi air secukupnya, tambahkan daun kegarang supaya aroma masakannya semakin kuat. Jangan lupa kasih andaliman dan irisan tomat. Langsung masak sampai kuahnya habis dan bumbu meresap ke dalam daging ikan. Lihat nih, seger banget ya. Oh iya Fems, potensi perikanan Kota Takengon berasal dari Danau Lut Tawar. Hasil ikannya lumayan kaya loh, salah satunya ikan pedi yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Mantul ya. Kalau suka menu yang lebih berempah, wajib nyoba ini kuliner khas Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Namanya lapa-lapa dengan lauk ayam kandara. Makanan ini biasanya selalu hadir dalam acara besar masyarakat Muna. Rasa asam daun kedondong berpadu dengan daging ayam dijamin selera makan tak terkendali. Maunya nambah lagi dan lagi. Hihihi. Fems, lapa-lapa sebenarnya sejenis ketupat. Bedanya lapa-lapa dibungkus dengan daun pisang dan janur kelapa. Ini dia bahan untuk bikin lapa-lapa. Ada beras, kelapa, dan garam. Peras kelapa untuk mendapatkan santan ya. Terus kasih irisan bawang merah. Lanjut, masak santan Fems. Aduk terus supaya santan nggak pecah ya. Baru deh masukkan beras yang sudah direndam semalaman. Biarkan sampai santan meresap Fems. Tinggal bungkus adonan lapa-lapa. Daun kelapa yang dipakai harus muda ya. Lalu lapisi dengan daun pisang sampai padat. Terakhir, ikat pakai tali dari tulang daun kelapa. Untuk mengetahui banyaknya air yang dibutuhkan untuk merebus, masukkan dulu lapa-lapa Fems. Lalu tuang airnya, masak sampai matang deh. Sekarang kita bikin ayam kandara Fems. Bumbu dicampur ke dalam kuali ya. Ada KWI alias kelapa gosong, daun kedondong, bawang merah, dan garam. Masukkan juga santan cairnya. Masak sampai bumbu meresap ke dalam daging ya. Kalau sudah mendidih, masukkan santan kentalnya. Angkat dan panggang daging ayam. Oh iya, kuah ayamnya jangan dibuang. Soalnya masih bisa dibikin kagule dengan menambahkan daging ikan atau ayam. Aromanya enak banget nih. Tinggal angkat dan nikmati dengan keluarga besar. Mantap! Bagi kalian penggemar bakso, nggak boleh dilewatin nih yang satu ini. Ini dia bakso tumpeng Fems. Bentuknya yang kerucut sering dikaitkan dengan tradisi. Tapi bakso yang bentuknya unik ini hanya dijadikan inovasi aja kok. Uniknya lagi, bakso ini juga tersedia dalam berbagai ukuran. Mulai dari S, M, L, XL, double XL, triple XL, sampai bakso ukuran super jumbo yang bisa disantap sampai 20 orang. Ada juga nih Fems, bakso burger yang terdiri dari 7 lapis. Tuh, lihat aja, tinggi banget ya burgernya. Olahan daging sapi ini nggak cuma enak Fems, tapi kaya manfaatnya. Proteinnya yang terkandung di dalam bakso bisa memperbaiki sel yang rusak. For your info, dulu kehadiran bakso katanya untuk memudahkan orang tua yang ingin menikmati daging. Awalnya bakso bentuknya bulat Fems. Lama-kelamaan, bakso semakin banyak variannya. Kayak bakso tumpeng atau bakso burger ini. Sekarang kita bikin bakso tumpeng ya. Bahan yang dipakai masih sama kok dengan bakso pada umumnya. Daging giling sebagai bahan utamanya. Bedanya cuma proses mencetaknya saja. Kalau bakso tumpeng dicetak dengan wadah berbentuk kerucut. Bagian dalamnya juga diisi dengan telur. Telur yang dipakai bisa menyesuaikan bakso tumpeng yang dibuat. Untuk bakso burger dicetak dalam wadah pipih kayak gini ya. Untuk bakso burger, susun secara berlapis.
For your info nih, daging halus digunakan hanya untuk bakso tumpeng dan burger bakso. Kalau adonan yang dikasih campuran urat, cuma untuk bakso tumpeng ukuran jumbo, biar teksturnya lebih kuat. Bakso ukuran kecil biasanya lebih cepat matang. Kalau bakso ukuran super jumbo, butuh waktu lebih lama. Masih ada bakso yang unik lagi nih, namanya bakso bambu. Bukan bakso dari bambu ya, tapi bakso yang dimasak dalam batang bambu. Hihihi. Cara makannya juga bisa dibilang unik nih. Belah bambu dulu, lalu nikmati bakso dengan kuah kaldu. Rasanya bikin ketagihan, fams. Gak cuma penampilannya aja, cara bikinnya juga unik kok. Siapkan daging sapi giling, telur, kentang goreng, ati, cabai merah, dan serai. Jangan lupa bilah bambunya. Masukkan semua bahan satu persatu, lalu masukkan adonan bakso ke dalam bambu. Sepintas mirip bikin pepes, fams. Bedanya cuma pembungkusnya aja ya. Ada 2 tahapan memasak yang harus dilakukan. Rebus dulu bambu selama 15 menit, lalu bakar untuk mendapatkan cita rasa bakaran. Eits, jangan sampai bambunya gosong ya. Kalau kalian suka seafood, boleh nih nyobain mie ayam bakso kepiting. Mie ayam bakso kepiting ini disajikan dalam piring panas alias hot plate. Ada juga tambahan kepiting asam manis. Dijamin gak bakal berhenti ngunyah. Bagi yang suka tulang rusuk, cobain bakso rusuk setan. Eits, tulang rusuk ini untuk dimakan loh, bukan dijadikan pendamping hidup. Hahaha. Kenalin nih fams, daging belibis bakar, makanan khas dari kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Lembutnya daging belibis bakar yang berpadu dengan olahan bumbu khas, jadi lupa sama timbangan berat badan nih. Cara bikinnya, daging belibis yang sudah dibersihkan harus dikukus bersama kentang dan wortel selama 20 menit, fams. Lanjut, kita bikin sausnya. Halusin bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, kunyit, jahe, dan garam. Lalu tumis bumbu, fams, sampai matang dan aromanya menyeruak. Baru deh, olesin bumbu pada daging belibis sambil dibakar. Dijamin dagingnya nikmat dan bumbu meresap sempurna. Mantap! Biasanya, fams, burung identik bisa membuat sarang di atas pohon. Tapi beda dengan belibis yang hidup di kawasan rawa. Gabah dan daun eceng gondok menjadi makanan favorit kawanan belibis ini. Perburuan besar-besaran pada belibis ini membuat populasinya menyusut dan terancam punah. Burung yang terkenal suka berubah warna ini dapat menghasilkan 10 butir telur dalam sekali bertelur loh. Mantap! Menu ini, fams, berasal dari Kabupaten Kampar, Riau, yaitu pazri nanas ikan patin. Tampilannya sangat menggugah selera ya. Kuliner ini biasanya wajib hadir dalam setiap acara besar suku Melayu. Kesegaran buah nanas yang berpadu dengan bumbu khas Melayu dijamin bikin ketagihan deh. For your info nih, di Kabupaten Kampar Riau terdapat kampung patin loh, fams. Seluruh masyarakat punya kebiasaan membudidayakan ikan patin. Fams, ikan patin masuk ke dalam jenis ikan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Makanya ikan biasa dipanen pada siang hari supaya lebih mudah, fams. Bumbu untuk membuatnya ada cabai merah giling, garam, gula, bumbu dapur, santan, dan nanas muda. Bahan utamanya ikan patin asap, fams. Kupas kulit nanas terlebih dulu, fams. Setelah dipotong kecil, rebus aja selama 20 menit. Lalu haluskan bumbu biar minyak atsirinya bisa keluar secara maksimal. Lanjut, tumis bumbu sampai aromanya menyeruak. Lalu tuang santan biar rasa masakan makin gurih dan kental. Lanjut, masukkan nanas rebus dan ikan patin asap. Masak selama 10 menit sampai semua bumbu meresap sempurna. Mantap! Kalau sudah matang, sajikan deh. Dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, ada sajian peros masin ikan tuhuk. Hidangan ini bisa bikin nafsu makan ngegas loh.
Pros masin berasal dari bahasa lokal untuk penyebutan olahan asam pedas, Fems. Rasa kuahnya segar, berpadu dengan gurihnya daging ikan tuhuk. Dijamin nagih deh. Bahan untuk membuat pros masin masih sama dengan bumbu asam pedas. Nggak ada tambahan santan, sehingga lebih aman dikonsumsi oleh penderita kolesterol. Bersihkan kulit ikan dulu ya. Caranya, kerik kulit ikan sampai tipis biar bumbu bisa meresap sempurna. Awalnya, Fems, ikan yang digunakan untuk membuat pros masin adalah jenis ikan air tawar seperti ikan nila atau mujair. Karena mudah mendapatkan ikan tuhuk di wilayah ini, maka dipakailah untuk menggantikan ikan nila atau mujair untuk diolah. Lanjut, bersihkan ikan dari duri supaya gampang makannya. Kalau begini, jadi nggak takut duri ikan tersangkut di tenggorokan nih. Selanjutnya, haluskan bumbu seperti cabai merah, cabai rawit, kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Tuang bumbu ke dalam wajan biar aroma dan rasanya semakin harum. Jangan lupa tambahkan batang serai, lengkuas, dan daun salam. Fems, masyarakat di pesisir barat punya kebiasaan memasak dengan cara mencampur bumbu terlebih dahulu. Sekarang, potong belimbing ulu menjadi 2 bagian. Biar rasa asamnya semakin keluar, jangan lupa geprek, Fems. Setelah diaduk rata, bumbu dimasak di atas kompor. Kebiasaan ini dilakukan bukan tanpa alasan, Fems. Mereka percaya kebiasaan mencampur bumbu bisa membuat masakan menjadi lebih cepat matang. Masak sampai mendidih. Masukkan deh potongan ikan tuhuk. Aduk-aduk sampai bumbu rata ya. Jadi deh. Ayo, siapa yang mau coba? Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ada makanan khas yang enak banget. Namanya sop kestrut, Fems. Cita rasa masakan ini unik banget, Fems. Kombinasi rasa pedas dan asam, jadi pengen nambah lagi. Makin nampol lagi, ada tambahan sambal tempong khas Banyuwangi. Dijamin, sensasi pedasnya nggak habis-habis. Langsung kita bikin aja yuk, Fems. Bahan baku sop kestrut biasanya dari ayam, kikil, atau daging, Fems. Biar makin mantap, kali ini kita bikin pakai daging bebek. Setelah dibersihkan, daging bebek dipotong-potong supaya bumbu mudah meresap, Fems. Sekarang kita haluskan bumbu sop. Ada garam, gula putih, terasi, tomat, belimbing ulu, daun bawang, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Sekarang kita rebus daging bebek sampai empuk, Fems. Jangan lupa tambahkan garam dan gula. Langsung masukkan bumbu halus. Kasih juga belimbing wuluh dan daun bawang. Nggak cuma memberikan cita rasa segar aja, belimbing wuluh juga berkhasiat menyembuhkan sariawan karena kaya vitamin C loh. Nggak cuma itu aja, Fems, kandungan senyawa sikloalin pada daun bawang bisa mengencerkan dan mencegah penggumpalan darah. Jadi baik untuk kesehatan jantung tuh. Di Sulawesi Utara ada kuliner enak yang namanya kue sabun, Fems. Eits, kue sabun ini aman dikonsumsi kok. Kue kotak ini disebut kue sabun karena bentuknya mirip dengan sabun batangan. Soal rasa, dijamin enak dan bikin ketagihan deh. Siapkan singkong dan buah pisang, Fems. Untuk membuat kue ini, pisang yang dipakai jenis pisang raja. Kalau nggak ada, boleh pakai jenis pisang apa aja kok. Jangan lupa meses, krim kental manis, dan pewarna makanan. Kupas dan bersihkan singkong ya, Fems. Jangan lupa kupas kulit pisang juga. Selanjutnya parut singkong, kemudian pisang raja dipotong kecil-kecil. Berikutnya bagi adonan dalam 3 wadah untuk diberi warna yang berbeda. Lanjut aduk sampai rata ya. Sekarang isi adonannya dengan potongan pisang. Terus bentuk kue menjadi kotak menyerupai sabun. Harus yang rapi ya. Buat yang mau varian topping lainnya bisa disesuaikan dengan selera. Kayak isi meses ini. Setelah minyak panas, langsung goreng kue sabun satu persatu, Fems. Biar nggak merusak bentuknya. Lihat nih, rasanya dijamin enak deh. Kalau sudah 30 menit, saatnya berpisah, Fems. Yang terpenting, ragam Indonesia, satu Indonesianya.
berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!